Halo guys, jumpa lagi dengan aku Randi Subekti. Kali ini aku akan melakukan trip atau perjalanan ke Thailand, tepatnya ke Bangkok atau yang biasa disebut dengan Krungthep Mahanakhon. Aku akan melakukan perjalanan ke sana kurang lebih selama 5 hari dengan rute penerbangan awal yaitu di Cengkareng, Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, menuju ke Bandara Don Mueang yang berada di Bangkok, Thailand. Nah, kali ini pesawat yang aku naiki yaitu Air Asia Indonesia. Nah, harganya lumayan loh, berkisar di bawah 2 juta aja loh. Perjalananku dari Jakarta sampai ke Bangkok berkisar 3-4 jam aja loh. Akhirnya aku sampai di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok. Bandaranya bagus loh, nggak kalah dengan Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Two people. Oke, ขอบคุณครับ Oke, guys. Aku menaiki bus transportasi umum dari Bandara Don Mueang menuju ke penginapan yang sudah aku booking sebelumnya. Ternyata bus yang aku tumpangi ini tidak melewati penginapanku loh guys. Akhirnya aku nyasar sejauh 10 km. Ya, aku sampai juga di kawasan Lat Pao, Bangkok. Aku langsung mencari kuliner malam untuk mengisi perutku yang sudah keroncongan nih guys. Akhirnya aku langsung membeli cumi bakar yang berada di kawasan depan Big C Super Center Lat Pao 1 Mall. Nah, di sini kalian juga jeli harus membeli makanan yang halal. Nah, sebelum aku memasuki penginapanku yang berada di Hotel Sin City 3 Lat Pao 83, aku memutuskan untuk membeli jajan dulu di 7-Eleven yang berada tepat persis di sebelah kiri penginapanku loh. Hari esoknya aku memutuskan untuk mencoba menaiki MRT yang ada di Bangkok. Nah, di sini disebutnya The Bangkok Subway. Nah, ternyata MRT ini melewati 2 provinsi loh guys. Aku menaiki MRT ini dari stasiun awal yaitu stasiun Lat Pao 83 yang berada di Provinsi Bangkok dengan tujuan akhir stasiun Samrong di Provinsi Samut Prakan. Kalian tahu nggak guys, kursi prioritas transportasi umum seperti MRT dan BTS di Thailand ini tidak sama seperti di Indonesia loh. Kursi prioritas yang paling utama di Thailand ini yaitu pemuka agama Buddha, apalagi kalau bukan seorang biksu. Kalian bisa lihat sendiri di dalam MRT atau The Bangkok Subway ini terlihat senggang dari penumpang, tidak seperti di Jakarta yang terlihat sangat padat. Tak terasa akhirnya aku sampai di stasiun Samrong di Provinsi Samut Prakan yang kemudian aku melanjutkan perjalanan menggunakan The Bangkok Skytrain atau BTS dari stasiun Samrong Provinsi Samut Prakan menuju stasiun Ratchathewi Provinsi Bangkok. Akhirnya setelah aku tiba di stasiun Ratchathewi, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan menyusuri kawasan Ratchathewi ini dengan berjalan kaki. Nah, setelah aku puas menyusuri kawasan Ratchathewi ini, aku memutuskan untuk balik ke penginapan dengan menggunakan transportasi dan rute yang sama. Nah, rutenya itu dari stasiun Ratchathewi menuju stasiun Samrong, kemudian dari stasiun Samrong dilanjutkan menuju ke stasiun akhir, stasiun Lat Pao 83.
Oh ya guys, just for your information, the Bangkok Skytrain atau BTS mempunyai warna jalur yang berbeda di denah dengan the Bangkok Subway atau MRT. Bangkok Subway atau MRT mempunyai jalur warna berwarna kuning, sedangkan the Bangkok Skytrain atau BTS mempunyai jalur warna berwarna hijau. Sebelum sampai ke stasiun akhir stasiun Lat Pao 83, aku memutuskan untuk berhenti dulu di stasiun CIM. Halo guys, nih. Di sini aku memutuskan untuk singgah sebentar di salah satu destinasi wisata kuil Buddha yang ada di Bang Na Bangkok, yaitu Wat Sri Iem yang dekat dengan stasiun Sri Iem. Karena berhubung jam masuk ke kawasan Wat Sri Iem ini sudah tutup, akhirnya aku hanya singgah di depannya saja ya guys. Sampai di stasiun Lat Pao 83, aku langsung pergi seperti biasa mencari kuliner untuk mengisi perut keronconganku. Ya, karena belum makan siang. Selanjutnya aku juga mencari kuliner sekalian yang akan aku makan untuk persiapan makan malam. Dan seperti biasa, aku berburu kuliner yang berada di depan kawasan Big C Supercenter Lat Pao 1 Mall. Sini tentunya aku harus jeli mencari makanan-makanan yang halal ya guys. Akhirnya aku dapat seporsi jumbo minuman ini guys. Kelihatan seger banget ya. Perburuan kulinerku masih berlanjut untuk mencari makanan yang halal. Nah, sebenarnya mencari makanan yang halal gampang-gampang susah guys. Cara gampangnya kalian tinggal mencari pembeli atau penjual perempuan yang menggunakan kerudung. Nah, itu dijamin ukti-ukti yang menjual makanan yang halal ya guys. Atau cara gampangnya yang lainnya, kalian tinggal mencari makanan yang full semuanya serba seafood. Udah pasti dijamin halal tuh guys. Kita nemu ini kayak peyek sih, rempeyek udang ini. Wah, semua makanan di tempat ini terlihat enak ya guys. Akhirnya aku membeli salah satu kuliner di tempat ini, yaitu gorengan atau rempeyek udang yang satu ini. Oke guys, kita udah sampai nih. Nah, penginapanku di Lat Pao Sin City 3 nih, kamarku nih guys. Swadika Tuhan. Nah, ini aku mau nyobain pad thai seafood, pad thai krum hai kalau nggak salah, pad thai krum hai seafood Thailand nih. Nah, di sini ada udang dan ada potongan cumi juga nih. Kita cobain ya. Enak. Ini ada kecambahnya juga. Tahu gak apa kecambah ini? Mie-nya ini kayak mie kue tiaw. Yang ada di Indonesia ini kayak kue tiaw. Cuma bedanya kalau di sini tuh ini ada apa? Serbuk sambal. Sambalnya ini apa namanya? Serbuk, bukan bubuk, bukan apa namanya? Bukan kayak sambal Indo biasanya gitu.
Kita tambah bangnya. Enak. Ini aku lagi makan di food court Imperial World Lat Pao. Ini banyak banget makanannya, dimulai dari ayam, seafood, dan daging babi juga ada di sini. Kalian harus hati-hati kalau kalian muslim mau memilih makanan, kalian harus lihat-lihat dulu. Mantap. Oke guys, kita mau nyobain ice milk tea-nya Thailand. Ini kalau di Indo ini nyebutnya Thai tea. Kalau di sini nggak ada yang namanya Thai tea. Nih, kita cobain ya. Ya, biar mirip kayak Thai tea di Indo. Cuman ini rasa perpaduan milk sama tea-nya itu agak lebih berasa. Segini cup besar, ini harganya 25 baht. Hari ketiga pun aku masih berburu kuliner yang ada di Thailand. Tepatnya kali ini berada di Hua Mum Market atau Hua Mum Night Market yang berada di Lat Pao, Bangkok. Kebanyakan warung makan di sini menjual makanan berupa seafood, walaupun tetap ada warung makanan yang menjual daging babi. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk singgah di warung makan seafood yang viral itu loh guys. Apalagi kalau bukan Stani Mee Hoi atau Satane Mee Hoi. Wah, awalnya sempat deg-degan dan berpikir 2 kali untuk mencoba makan di tempat itu guys. Halo guys, jadi malam ini aku makan di tempat yang terkenal, famous. Apalagi kalau bukan Stani Mee Hoi. Nah, nih. From Indonesia. Makasih. You very famous in Indonesia. Makasih katanya. Soalnya banyak yang kesini. Nih guys.
ini ada cumi goreng dengan campuran telur asin. Nah, sekarang aku lagi di Stay Mehoy. Ini ada tempat yang famous banget. Pokoknya kalian harus nyobain paling nggak sekali seumur hidup kalau kalian datang ke Thailand. Ini wajib sih dari aku. Oke guys, kita mau nyobain ini tom yumnya. Coba ya, kita icip dulu kuahnya. Agak asam-asam gitu ya, tapi enak-enak. Kita akan cobain cuminya. Cuminya empuk tapi agak asam ya. Coba ya. Kita cobain ini ya, cumi goreng campuran telur asin. Coba ya. Enak banget nih. Rasanya tuh pas. Apalagi kalau kita campur dengan ini nih, ada 2 macam sambal. Kita coba ya campur ya.
Hari keempat aku mencari masjid karena tepatnya ini hari Jumat, jadi aku mau sholat Jumat ya guys. Karena tidak ada masjid yang dekat dengan penginapan, akhirnya aku menaiki Grab Bike menuju ke Masjid Santikon yang berada di Santikon Islamic School, Wang Thong Lang, Bangkok. Nah, nggak nyangka loh, ternyata orang muslim di Bangkok banyak juga. Dan yang sholat Jumat di Masjid Santikon ini juga terlihat banyak loh guys. Santikon Islamic School adalah salah satu sekolah Islam yang terkenal di kota Bangkok ini guys. Ketika berada di situ, ada beberapa orang yang melihati diriku. Kayaknya mereka bertanya-tanya, kira-kira aku ini orang baru dari mana ya guys? Setelah sholat Jumat, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu pasar yang terkenal di Bangkok. Apalagi kalau bukan Pratunam Market atau Pratunam Night Market yang berada di Ratchathani, Bangkok. Setelah aku puas mengunjungi Pratunam Market, aku memutuskan melanjutkan berjalan kaki menuju ke Platinum Fashion Mall yang berada di Ratchathani, Bangkok. Setelah itu aku melanjutkan untuk berburu kuliner di street halal food yang berada di depan kawasan Platinum Fashion Mall. Banyak banget menu makanan seafood di sini. Salah satu makanan yang membuatku tertarik yaitu cumi crispy. Oke guys, jadi kita udah di Platinum Mall. Ini dekat dengan Pratunam Market. Oke, aku mau beli cumi crispy. Harganya cuman 200 baht. Oke nih. Guys, aku mau beli cumi crispy nih. Oke guys, jadi aku sekarang berada di komplek Platinum Mall. Nah, ini dekat dengan Pratunam Market. Nah, aku nyoba ini tadi cumi crispy ini 200 baht. Kita coba ya. Di sini ada dua macam sambal. Kita cobain ya. Oke, kita akan nyobain ya guys. Wow, enak banget nih. Kita cobain ya guys. Ini benar-benar cumi gede guys. Harganya cuma 200 baht. Kirain tuh tadi bakalan nyampe 400, ternyata enggak kayaknya. Coba kita coba ya. Coba. Enak banget guys. Bumbunya sama dagingnya mantep. Pokoknya ini list wajib kalian kalau kalian lagi nyari makanan seafood Thailand. Dan ini kawasan halal food, dijamin halal, gak ada babi-babian di sini. Nah.
Suasana perkotaan di kota Bangkok ini tidak jauh berbeda atau hampir sama dengan suasana yang berada di kota Jakarta loh guys. Setelah puas aku menjelajahi kota Bangkok, akhirnya hari terakhir pun tiba untuk pulang kembali ke Indonesia. Nah, rute yang aku ambil ini ada 2 kali penerbangan. Yang pertama yaitu dari rute Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju ke Bandara Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia. Setelah aku mendapatkan waktu transit kurang lebih selama 2 jam di Bandara Kuala Lumpur, akhirnya tiba ke penerbangan selanjutnya dengan rute Bandara Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Sampai jumpa lagi ya guys.